Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang kali ini saya sedang berada di kandang sapi milik Pak Bud. Nah, Pak Bud ini merupakan salah satu peternak sapi khususnya breeding yang menurut saya selalu menghasilkan pedet-pedet yang berkualitas. Jadi ini merupakan sapi-sapi yang ada di kandang ini, dan untuk saat ini hanya sisa 3 ekor ini saja. Ngapunten ya Pak Bud. Riyen niku awal mula ternak sapi pripun ceritane nggih? Pertama gini Mas, pertama kan aslinya aku kan petani. Nggih. Kemudian petani kan ora terus yang sawah. Dan Nggih. saya yo pengen ngaret dan akhirnya cilik-cilik nyu sapi sokre lele anu beli sapi yang kan itu Mas ya. Itu di topi beli 10 juta. Peniki riyen 10 juta. Nah, tumbasnya 10 juta. Sekitar 4 sampai 5 tahun beranak 4 kali. Beranak 4 kali. Anaknya kok baik. Ternyata anaknya termasuk mutunya api. Pertama laku 16 juta. Laku 16 juta. Nah, yang kedua 14 juta. Kemudian yang ketiga 13 juta. Yang terakhir ini di bawah bakul ini harganya berapa kalau enggak ruang. Kemudian diganti yang betina ini baru ini. Yang kedua ini baru. Terus gane sekitar apa ya kira bahan sekitar 13 juta mungkin atau 14 juta mungkin. Nggih. Untuk sapi indukan ini, sapi pegon ini di sini kurang lebih sudah 5 tahun Sobat BST. Kurang lebih 4 sampai 5 tahun itu dalam setiap tahunnya beranak. Anaknya sebenarnya mayoritas itu betina, tapi karena dari segi kualitasnya bagus, harga jualnya pun bagus. Tadi juga dijelaskan untuk anakan pertama laku 16 juta, anakan kedua 14, ketiganya itu sekitar 13, dan untuk anak terakhir yakni jantan itu ditukar dengan sapi di tengah ini, sapi darah simental. Nah, Pak Bud ini selain berternak sapi juga budidaya ikan gurame, berternak kambing, ayam, dan lain sebagainya. Nopo kok mboten fokus misal teng sapi mawon nggih Pak Bud? Masalahnya nggak enak ganti nih Mas. Anaknya di Jogja, kemudian yang satunya di luar desa. Lah aku tinggal sapi terus, petaninya siapa yang garap. Kemudian ya pengen pertama panjang senengannya hewan nak. Meh semua hewan ada. Ya, sapi, wedhus, manuk, kemudian ikan. Kita ya kalau gini wong tani, berarti tidak ada pelaku, tidak ada fokus kok terus ternak terus. Jadi hasilnya tidak bisa maksimal. Saran kepada anak-anak muda yang berminat peternak itu harus ditekuni yang betul. Jadi ben hasilnya kan bisa maksimal. Jadi memang sebenarnya itu harus satu fokus pada satu bidang biar hasilnya maksimal nggih Pak Bud. Jadi hasilnya tidak bisa maksimal. Pertama ya latihan penggayaan. Jadi tidak bisa maksimal. Mungkin dari Pak Bud ini apakah ada tips untuk teman-teman atau sobat BST khususnya dalam berternak sapi itu bagaimana agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih lah istilahnya, dapat untung lebih atau untung yang kita harapkan tentunya sebagai peternak sapi, ngoten. Sementara ini gimana Mas ya? Kalau sementara ini, ya Bu. Pertama, kalau saya nilai jangan lihat hasilnya. Kalau kita mempunyai minat, kadek bener-bener seneng, insya Allah maringi rezeki dewi. Jadi dia jam keliki hasil sakmine terus badin sakmine tidak usah, mengalir saja. Mengalir saja. Inti senang, ya alhamdulillah dikai rezeki masa loh ngingu sampai kesel terus dana. Insya Allah menjana balik nih. Nah intinya itu ngopeni seneng, ternyata dengan sendirinya ada hasilnya bagus. Nah intinya itu kata beliau adalah penting dari niatnya, penting dari usahanya. Kalau kita senang pasti merawatnya juga bagus. Dengan perawatan yang bagus tentu tidak hasilnya itu akan tidak mengecewakan, seperti itu.
Jadi ini untuk indukan legend di sini sudah beranak 5 kali. 5 kali di sini, 4 kali mas di sini. Oh, di sini 4 kali. Mungkin sebelumnya sudah tua. Mungkin ada 8-9 kali. Udah induk. 8 sampai 9 kali. Rencana kalau sudah gemuk ini dijual, ditukar. Oh, jadi untuk yang indukan pegon ini rencananya kalau sudah gemuk akan dijual, terlebih dari usianya juga yang terbilang cukup tua. Nah, lek misal lek niki niku pripun pedetane Pak Bud ceritane? Ini induknya bagus mas sebetulnya. Induknya apik. Dulu beli 16 juta masih doro. Kemudian mana 4 kali. Yang pertama sudah beranak 2 kali betina. Yang kedua jantan umur 27 bulan dan laku 34 juta. Mantap. Dan yang ketiga saya jual. Oh nggih, yang saya beli itu nggih Pak Bud. Nomor 4 ini waktu ini hamil waktu bunting. Waktu ibunya bunting itu tidak bisa jalan. Akhirnya sudah bisa melahirkan, induknya saya jual. Laku 9 juta. 9 juta itu karena ambruk ya Pak Bud? Oke ambruk. Terus ini anaknya ini saya ngopeni dari kecil mas. Dari kecil? Ya, kebetulan itu yang sebelahnya itu kan menyusui. Jadi saya sondolkan yang babon yang tua ini. Untuk pedet ini itu dulunya bisa maksimal lah. Oke, untuk pedet ini itu dulunya waktu induknya bunting kurang lebih 8 sampai 9 bulan ambruk. Setelah pedetnya ini keluar dan induknya terpaksa dijagal karena tidak bisa berdiri, sehingga untuk pedet ini pasca lahir itu diikutkan dengan indukan pegon di sebelah sini. Iya. Karena memang bersamaan untuk indukan pegon ini juga barusan beranak ya Pak Bud? Iya, baru dijual yang ditukar ini mas anaknya. Iya. Ditukar yang doro ini. Ya. Cuma harganya belum tahu. Harganya belum tahu karena untuk Pak Bud itu sudah ada. Sudah percaya dengan pembelinya. Jadi ikut saja mengikuti saja. Sampai sekarang belum jumpa harganya berapa belum tahu. Kalau dari jenengan piyambak niku nopo enten ya Pak Bud? Misal nopo tips damel rencang-rencang niku pas nopo niku ngibe. Pripun tips ben ibene niku maksimal dan kemungkinan besar ini ku gampang hamil lah istilahnya. Sebenarnya kok sama saja mas. Cuma aku biasa loh. Biasa waktu IB pagi itu minta no. IB-nya besok pagi atau sorenya gitu. Oh jadi mundur sedikit lah, mundur sedikit. Jadi kita tunggu kurang lebih 12 sampai 1 hari. Keluar banyak itu kan mundur sedikit. Akhirnya tapi sama saja. Ya mudah-mudahan KPI ya lah. Mudah-mudahan ya untuk mundur sudah tidak banyak yang keluar cairannya gitu. Nah, seperti itu. Ini untuk pedetannya. Ini usianya pinter Pak Bud? Kira ibu dia 6 bulan. Bisa akeh umur iki ya. Marai kan ndak 6 suju iki. Sudah 7 bulan Mas. Bisa akeh umur iki. Kurang lebih untuk usianya 7 bulan dan ini untuk sapi baru di kandang ini. Sapi darah simental Wayu. Sapi ini Wayu. Untuk posturnya bagus. Kita mungkin lihat lebih dekat untuk sapi-sapi yang ada di kandang ini Sobat BST. Jadi untuk sapi pegonnya seperti ini. Dan sapi pegon itu menurut saya dari pengalaman teman-teman saya juga, sebagai indukan itu bagus sekali, gampang bunting, dan hasil anakannya juga terbilang cukup bagus Sobat BST. Ini untuk sapi pegonnya, kita lihat dari segi kapuran. Untuk kapurannya itu mantep ini. Jadi ketika pas bunting atau pasca melahirkan itu untuk kapurannya besar. Ini seperti ini dari segi kaki-kaki. Dan untuk kandangnya sederhana sekali. Kandangnya mantep nih, kokoh Pak Bud. Legadane kulo. Nah, untuk sapi yang bagus di kandang ini untuk kali ini di sini Sobat BST ada sapi darah simental. Niki regine dereng genah nggih Pak Bud. Dereng-dereng, berarti wonge ini ndak ketemu Mas. Batunya kemarin ke sini kan ndak jumpa. Oh, mboten. Ini untuk sapi darah. Ini untuk anakan yang indukannya itu
dijagal paksa. Dia tahu makan, tapi terus mesin kan. Jadi untuk situasinya seperti ini sobat PST. Dan selain beternak sapi juga di sini ada budidaya ikan gurame pembesaran untuk konsumsi sebelah sana juga. Dan ini ayam kampung ini. Oh, no. Ini pecinta hewan, jadi apapun hewannya itu selagi bisa menghasilkan tentunya diternakkan, begitu nggih Pak Bud? Nggih. Mungkin sing urung naung minggu mulai ngirit kuwi Mas. Kewan-kewan. Mungkin dari Pak Bud niki napa enten nggih damel motivasi cah nem-nem niku Nggih. dalam ternak niku napa enten damel pesan-kesan lah istilahnya. Kangge kula lho kuwi. Nggih. Kuncine pertama demen. Ojo pisan-pisan ngingu lek ora demen kuncine. Lek demen insyaallah demeni paling ndak sedina ngak 3 kali kan. Nggih. Pagi, beduk, sore, kadang bengi, kadang 4 kali napa. Nggih. Kan tresno Mas, rasa tresno karo kewan pertama niku. Kula wis tresno, kewane ya nyaman, demen. Wayah-wayah kewan jagong demen kan sama-sama makhluk. Lek demen ya Sama-sama insyaallah makhluk. menghasilkan yang baik. Oh nggih. Jangan lihat untung ruginya di situ, demen dia. Suwi-suwi mengalir. Insyaallah gitu. Ya, sebagai peternak muda itu pesan dari Pak Bud bahwasanya kita perlu menanamkan rasa suka dulu. Jadi ketika kita suka, ada rasa cinta, tresno terhadap hewan yang kita budidayakan, yang kita ternak, sehingga hasilnya pun juga akan bagus. Dan kita tidak boleh terpaku pada hasil yang mungkin didapatkan oleh orang lain. Karena tentunya untuk hasil atau rezeki dari satu orang dengan yang lain itu berbeda. Jadi untuk bagi teman-teman sobat PST yang mau berternak sapi khususnya perlu ditekankan lagi bahwasanya perlu adanya rasa suka terlebih dahulu. Seperti itu. Ini untuk sapi darah simental, mantap lah ini. Ini untuk sapi perdetannya. Ini sapi legend. Untuk menu di sore hari seperti di video-video yang saya sebelumnya, bahwasanya untuk peternak sapi di desa itu pakannya pakai jerami kering sebagai pakan tambahan. Kalau nggak punya jerami kering ya menurut saya repot sekali karena perlu pakan yang cukup banyak lah. Lek riyen niku babone pas ambruk niku cirose dokter hewane kenging napa Pak Bud? Mungkin tulang Mas. Gemuk. Oh, Sebelum melahirkan ambruke kurang 1 minggu Bu ya. 15 ya 2 minggu lah, kita 2 minggu dulu. Saya tunggu sampai lahir, baru lahir jam 2 bengi, 2 malam saya lahirnya terus di ini jarak 2 hari kata dokternya ini tidak bisa sembuh. nggak bisa sembuh, nggak bisa tertolong. Dijual. Masih laku 9 juta. Masih laku 9 juta padahal kondisinya itu sudah ambruk sobat PST. Lek niku cirose dokter hewan niku kan saged damel pengalaman, damel pembelajaran, damel rencang-rencang niku faktornya napa nggih Pak Bud? Faktornya mungkin pertama kurang mineral. Kurang mineral. Ternyata saya kasih mineral banyak ya Pak enggak jauh. Sekasep Mas, sekasep. Mineral. Ya seperti itu bisa dijadikan pelajaran tentunya bagi kita semua. Di video saya yang sebelumnya saya juga sudah mengingatkan bahwasannya penggunaan mineral bagi ternak sapi itu terlebih untuk indukan sangat penting untuk menghindari hal-hal yang demikian. Sapi mengalami pincang, sapi mengalami ambruk yang tentunya akan merugikan kita sebagai peternak sapi. Jadi seperti itu kurang lebih sharing pengalaman dari Pak Bud. Terima kasih nggih Pak Bud. Ngapunten iki ngrepot nih. Mboten Mas.
Ya minta maaf, ya omong kopet rene. Ya mboten napa-napa. Pate. Nggih benjing saged mriki malih saged belajar malih pembahasannya nggih lintune ngoten. Nggih, terima kasih dari saya dan saya sampaikan juga untuk sobat-sobat PST yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Terima kasih. Semoga bisa membantu dan mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.